Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah sehat walafiat. Bagaimana Pak Maskur? Alhamdulillah. Baik, kita sapa dulu ini pemirsa Smart TV. Silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pemirsa Smart TV yang berbahagia, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Di Jum'ah yang mubarakah ini mudah-mudahan semuanya sehat dan sukses beraktivitas. Saya Mas Latif akan menemani Anda melalui Kalam Mutiara hari ini. Dan kita berjumpa lagi bersama Ustadz Bayu ini ya. Di kesempatan kali ini Ustadz, kita akan membahas tentang salah satu, kalau dibilang tradisi ya, tapi kalau dibilang ini merupakan risalah dari Rasulullah, juga merupakan risalah dari Rasulullah yang sudah ditradisikan oleh sebagian besar umat Islam di Indonesia, yaitu tentang ziarah kubur. Ini bagaimana ini Ustadz, tentang ziarah kubur ini Ustadz? Ya, apalagi sebelumnya terima kasih Pak Maskur. Saya menyapa dulu, izin menyapa para pemirsa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Menarik sekali Pak Maskur pertanyaannya mengenai ziarah kubur, apalagi ini hari Jumat. Kita biasanya di masyarakat kita, di keluarga kita ada tradisi berziarah kubur ke makam orang tua, ke makam keluarga. Itu biasanya kalau tidak Kamis sore atau malam Jumat atau juga hari Jumat pagi. Nah, apakah tradisi ini mutlak hanya sekedar tradisi yang ada di masyarakat kita saja, atau apakah memang ada tuntunannya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Nah, itu masalahnya ya. Karena jujur saja ini Ustaz ya, ada yang melanggengkan tradisi itu, ada juga yang acuh mungkin ya. Kalau kita menilik sejarah, memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah pada saat itu melarang masyarakat untuk berziarah ke kubur. Tetapi itu karena ada satu kondisi di mana pada saat itu masyarakat dikhawatirkan ya, karena masih banyak masyarakat yang musyrik, orang juga masih sebagian baru masuk Islam, dikhawatirkan imannya masih lemah, yang dulunya menyembah berhala, percaya kepada arwah-arwah, kekuatan-kekuatan dan seterusnya itu, yang kalau itu kemudian melakukan ziarah kubur, dikhawatirkan itu akan terulang kembali, atau orang-orang nanti mengkultuskan kubur. Tetapi setelah Islam penguat ya, orang-orang sudah terdidik, sudah banyak orang yang berilmu, maka Rasulullah SAW mengizinkan untuk berziarah kubur itu. Jadi dari sini bisa kita lihat tidak ada larangan ziarah kubur secara mutlak ya, tetapi selalu dikaitkan dengan situasi, kondisi dan alasan-alasan tertentu gitu. Terutama situasi psikologisnya umat Islam ya. Betul. Itu kan sama seperti ada anjuran supaya perempuan tidak ikut mengiring jenazah atau tidak ke kubur, karena dikhawatirkan biasanya perempuan itu emosional sekali ya. Mungkin di kubur dia bisa menangis, meraung-raung, histeris dan seterusnya, yang itu malah tidak baik. Jadi ada kaitannya dengan hal-hal yang lain. Jadi tidak mutlak ziarah kuburnya itu dilarang. Lalu ada cerita enggak ini Ustaz Bayu, bagaimana itu saat Rasulullah melakukan sesuatu yang akhirnya dijadikan sebuah landasan bahwa ziarah kubur itu boleh? Ya, Rasulullah SAW pernah satu malam itu beliau keluar rumah ya, dan tidak diketahui oleh Sayyidatina Aisyah. Dan bangun-bangun tengah malam ternyata Rasulullah sudah tidak ada oleh Sayyidatina Aisyah. Kemudian dicari, ternyata beliau malam-malam itu sendirian berjalan ke makam di Baqi itu. Nah, beliau ternyata berziarah di sana malam-malam. Malam-malam beliau berziarah kubur di sana. Nah, perbuatan Rasulullah yang demikian ini menunjukkan bahwa Rasul itu tidak terikat waktu ya, pagi, siang, malam, ternyata boleh. Tengah malam seperti itu Rasulullah berziarah ke kubur, ke Baqi itu, dan itu menjadi landasan bahwa ziarah itu diperkenankan oleh Islam, oleh syariat selama, nah itu tadi tidak sampai di dalam ziarah kubur kita melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala gitu.
Baik Ustaz Bayu, mungkin pemirsa Smart TV yang berbahagia, kita akan lanjutkan obrolan kita ini pada Kalam Mutiara hari ini tentang ziarah kubur, namun setelah yang satu ini. Baik pemirsa Smart TV yang berbahagia, kita lanjutkan Kalam Mutiara hari ini tentang ziarah kubur. Ini Ustaz Bayu, mungkin untuk semakin menguatkan bagi masyarakat kita yang sudah mentradisikan ziarah kubur ini mungkin dalil-dalilnya ini ya, kita perlu dalil sebagai acuan tentunya. Betul. Memang di antara kita ini ada yang selalu nanya dalilnya mana. Dalilnya mana? Tapi sebelum ke sana Pak Maskur, sebenarnya ketika ke masyarakat, memang ulama-ulama kita, kiai-kiai kita, guru-guru kita itu bicara bukan tanpa dalil, tapi mereka memang melepaskan dari dalil-dalil itu untuk menjadi sebuah hidangan yang siap makan, siap santap. Bukan kita kalau berarti tanpa dalil, tapi sudah dilepas dari dalil-dalil itu. Kalau kita perhatikan kitab-kitab fikih itu Pak Maskur, ya cara wudhu, cara kita bersuci, cara sholat itu kan seperti tinggal tata cara, satu ini, dua ini, tiga ini, seolah-olah ini dalilnya mana, hadisnya mana, padahal itu semua sumbernya dari hadis, diolah sedemikian rupa oleh ulama-ulama itu menjadi tanda kutip makanan yang siap saji. Begitu juga ajaran-ajaran yang ada di masyarakat kita, termasuk ziarah kubur itu. Nah, ini saya sedang pegang kitab Al-Muqtatafat li Ahlil Bidayat yang disusun oleh guru kita Kiai Haji Marzuki Mustamar. Di sini ada satu bahasan masyru'iyatu ziyaratil kubur, ya, tentang syariat ziarah kubur, diperkenankannya ziarah kubur. Di sini ada beberapa hadis, mungkin saya bacakan beberapa saja ya. Yang pertama, an Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu, dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, kuntu nahitukum an ziyaratil kubur, bahwa aku dulu melarang kalian untuk berziarah kubur. Fazurul kuburo, maka sekarang ziarahilah oleh kalian kubur-kubur itu. Fa innaha, kenapa? Nah ini ada manfaatnya ternyata. Tuzahidu fid dunya, dapat menumbuhkan sikap zuhud ketika kita hidup di dunia, ya. Wa tudzakirul akhirah, dan mengingatkan akan kehidupan akhirat. Jadi Rasulullah sendiri memang melarang pada waktu itu berziarah kubur, tetapi kemudian beliau memerintahkannya, kan ada manfaat, yaitu apa? Membuat kita itu, bahasa Jawanya, tidak kedonyan ya, tidak gila dunia, tidak gila harta, sehingga dengan mengingat mati kita selalu ingat bahwa sewaktu-waktu kita akan dipanggil oleh Allah SWT, tidak membawa dunia, kita bisa hidup lebih bersahaja, zuhud ya, tidak mementingkan kehidupan duniawi, karena bagaimanapun kita mengumpulkan duniawi, toh pada akhirnya kita juga akan kembali kepada Allah Ta'ala. Gak dibawa mati. Tidak dibawa mati juga. Wa tudzakirul akhirah, dan senantiasa mengingatkan kita akan kehidupan akhirat. Nah itu kan bagus. Jadi akan membawa dampak kepada orang itu, hidup selalu mawas diri, hidup selalu berhati-hati. Jadi berziarah kubur membawa manfaat untuk menjadikan rem bagi kehidupan kita, supaya kita tidak lost gitu. Kalau kita hidup tidak ada remnya kan bahaya. Ya, artinya tidak peduli halal haram, baik buruk. Tetapi dengan kita berziarah kubur, kita mengingat bahwa sekarang kita ziarah kubur, suatu waktu kita yang diziarahi, sehingga ada rem dalam kehidupan kita untuk tidak lost begitu ya, tidak menerjang halal haram, baik buruk dan seterusnya. Bahkan di sini juga ada dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu alaihi salatu wassalam, dari Rasulullah SAW itu ya, bahwasanya zara qabra ummihi fabaka wa abka man haulaha. Rasulullah SAW itu pernah menziarahi makam ibunda beliau, dan beliau menangis dan membuat menangis orang-orang di sekitarnya. Nah, ini menunjukkan bahwa Rasulullah sendiri juga melakukan ziarah kubur kepada orang tua beliau. Bahkan nangis di kuburan. Bahkan beliau menangis mengingat ibunda tercinta beliau, dan membuat menangis orang-orang di sekitarnya. Saya pikir ini dalil yang kuat ya, atas disyariatkannya atau diperkenankannya untuk berziarah kubur. Ini lepas dari yang jadi perdebatan nanti, yaitu masalah tawassul. Nah ini lain lagi nanti. Tapi secara umum ziarah kuburnya sendiri adalah boleh dan baik, selama tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran tadi, dalam arti seperti yang dikhawatirkan Rasulullah, kita melakukan perbuatan syirik di sana ya, kita melakukan perbuatan meminta-minta kepada kuburan dan seterusnya, itu jelas tidak baik. Tapi kalau kita berziarah kubur saja, dan itu bisa membuat kita ingat akhirat, membuat kita punya rem hidup di dunia, malah baik dan dianjurkan.
Lalu ketika ziarah kubur itu yang ditradisikan di sana itu sebenarnya apa sih? Karena di sisi lain orang di luar yang mungkin tidak menjalankan ziarah kubur menganggap bahwa itu syirik atau takut syirik. Ya. Gitu. Sebenarnya tinggal kita melihat apa yang dilakukan ketika seseorang itu berziarah kubur ya. Kalau memang yang dilakukan dalam berziarah kubur itu membaca Al-Quran, kemudian membaca surat Yasin atau membaca zikir-zikir tertentu, kemudian kita hadiahkan pahalanya, kita tujukan kepada orang yang meninggal itu, sebagaimana kita berdoa ketika sholat jenazah, Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afu anhu, ya maka boleh saja diperkenankan, bahkan itu baik. Gitu. Jadi harus kita lihat. Tetapi kalau perbuatan-perbuatannya sudah menyimpang, ya, misalkan di sana ada perbuatan-perbuatan yang mengarah pada kesyirikan, ada tasyrik israf ya, perbuatan mubadzir, berlebih-lebihan, menaruh makanan di sana atau tidak makan, minuman, jajan-jajan di sana kemudian kita tinggal. Tapi kalau bawa makan kemudian minuman kemudian dimakan sendiri, apa-apa, itu bagus. Makan bersama keluarga, berdoa, berziarah, setelah itu makan bersama, boleh sekali. Tapi kalau makanannya ditinggal, nah itu ada unsur mubadzir, ada unsur berlebih-lebihan sehingga itu dilarang. Tapi secara mutlak ziarah kuburnya adalah boleh dan diperkenankan. Begitu. Jadi tinggal kita lihat di masyarakat kita, saya pikir masyarakat semakin hari semakin cerdas ya. Walaupun kita akui ada 1-2 orang yang mungkin masih melakukan praktek-praktek semacam itu, tetapi saya rasa masih lebih banyak orang-orang yang sudah sadar bahwa tujuan ke sana adalah berdoa, mendoakan keluarga, mendoakan orang tua yang di alam kubur itu supaya mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai karena kasus sedikit ya mungkin ya orang yang ternyata menyalahgunakan ziarah kubur langsung ziarah kuburnya dilarang kan itu ya. Kebiauyah tidak boleh ya, itu kan kasuistik ya, hanya beberapa orang tertentu ya. Pasti selalulah dalam sebuah amalan, dalam sebuah tindakan selalu ada orang-orang yang menyimpang, itu pasti di mana-mana kita temukan itu, tapi bukan berarti kita harus menghukumi secara keseluruhan. Kalau tadi kan yang disyariatkan diceritakan Ustadz Bayu tadi kan Rasulullah itu ziarah kubur ibunya atau yang dipakai itu berarti orang-orang soleh. Yang dipakai itu adalah orang-orang soleh ya, bukan ibunda beliau. Sehingga kalau sekarang kita mungkin di Jawa Timur ya yang banyak rombongan ziarah kubur ke wali, ya nggak apa-apa juga ya. Ya malah bagus itu. Jadi kita berziarah kepada orang-orang yang soleh, kemudian kita berdoa, membaca zikir, membaca Al-Quran, membaca sholawat, kemudian kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kita tahu bahwa tempatnya orang soleh itu penuh keberkahan, maka insya Allah akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya pikir selama keyakinannya begitu kok tidak masalah ya. Dan yang terpenting tadi kan kita doanya juga kepada Allah. Kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada yang dikubur ya. Ada orang yang mempermasalahkan masalah tawasul itu kan sama seperti kita begini. Ya, saya tak sedekah 100.000, mudah-mudahan berkat sedekah saya Allah mengabulkan keinginan saya supaya misalnya hajat saya terkabul, keinginan saya ini terkabul, itu kan sama sebenarnya. Tapi hanya saja kita bertawasulnya dengan amal perbuatan. Nah, yang dipermasalahkan apakah boleh kita bertawasul dengan kedudukan seseorang ya, dengan kewalian seorang. Jelas boleh sekali, karena itu juga pernah dicontohkan oleh para sahabat ya. Pernah dicontohkan juga oleh Rasulullah SAW ketika mengajari Abdullah bin Umi Maktum yang buta, ketika beliau minta untuk didoakan supaya kesembuhan, diberi kesembuhan butanya itu, Rasulullah mengajarkan doa yang isi doanya itu ada tawasulnya kepada beliau sendiri, kepada Nabi Muhammad SAW sendiri, menawasuli dirinya sendiri. Ya, mengajarkan kepada Ibnu Mas'ud untuk bertawasul dengan kedudukannya Nabi Muhammad. Pernah juga ketika terjadi paceklik, para sahabat bertawasul dengan paman Nabi Muhammad SAW. Nah, itu juga diperkenankan. Artinya kita berdoa kepada Allah dengan membawa kedudukan seseorang, apalagi kedudukan Nabi Muhammad SAW, itu diperkenankan karena tujuan kita berdoa tetap kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu sama seperti kita habis baca Yasin, ya Allah mudah-mudahan berkat bacaan Yasin saya Engkau terima hajat-hajat saya, Engkau kabulkan hajat, kan seperti itu. Oke. Baik pemirsa Smart TV yang berbahagia, jangan kemana-mana karena setelah ini kita akan membahas lalu apakah doa-doa kita ini akan sampai terhadap orang yang meninggal.
Oke, baik pemirsa Smart TV yang berbahagia, kita lanjutkan obrolan kita dalam Kalam Mutiara hari ini masih bersama Ustadz Bayu. Baik Ustadz, ternyata ada beberapa pihak ya, golongan yang menganggap tidak perlu untuk ziarah itu karena doa-doa kita itu nggak sampai terhadap orang yang sudah meninggal. Ini karena, bagaimana ini Ustadz? Sebenarnya dalil itu atau hujah mereka terbantahkan. Kalau memang doa kita tidak nyampai kepada orang yang meninggal, kenapa harus ada syariat sholat jenazah? Ya, dalam sholat jenazah itu kita Allahumma firlaha warhamha wa'afiha wa'fanha, Allahumma firlahu warhamhu wa'afiha wa'fanha, itu kan mendoakan. Kalau seandainya tidak sampai, untuk apa? Kemudian kita ada syariat untuk sholat jenazah. Juga sampainya pahala kepada orang yang mati, itu banyak juga diceritakan dalam hadis. Salah satunya kisah yang terkenal adalah ketika Rasulullah SAW sedang berjalan bersama para sahabat, kemudian beliau berhenti, ada dua kubur, beliau berkata kepada para sahabat, kalian tahu nggak apa yang terjadi dengan dua penghuni kubur ini? Kemudian Allah wa Rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang paling tahu. Maka Rasulullah mengatakan dua penghuni kubur ini yang disiksa. Yang satu karena dosanya berghibah, yang satu lagi karena dosanya dia tidak tuntas kalau bersuci. Nah, dia tidak cebok ya, tidak istinja atau istinja tapi enggak dia bersih, tidak bersih, tidak suci. Kemudian Rasulullah mengambil pelepah kurma yang masih basah, kemudian ditancapkan kepada kedua kuburan itu, dan belum mengatakan selama pelepah kurma ini masih basah, maka pelepah kurma itu akan menjadi wasilah dia diringankan siksanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah ya kalau pelepah kurma saja bisa memberikan syafaat pertolongan Allah. Bagaimana doanya kita begitu loh. Artinya pelepah kurma saja bisa memberikan asar pengaruh yang demikian. Makanya kalau kita ke kubur, karena di Indonesia tidak ada kurma, maka pandan dipotong-potong pakai daun bunga kembang itu, kenanga, pakai daun mawar, pakai bunga mawar, kemudian kita siram air yang masih basah gitu. Lebih bagus lagi juga kita tanam rumput aja sekalian di situ, ya yang masih segar karena terus ya. Makhluk yang di atas kubur, entah itu semut, cacing maupun tumbuh-tumbuhan yang berada di atas kubur, itu ikut memohonkan ampunan bagi si penghuni kubur itu. Juga kalau kita ingin menelisik lagi bahwa amalan setelah orang wafat itu, amalan yang kita kirimkan untuk orang yang wafat itu sampai, ada beberapa hadis ya. Di sini dikatakan satu hadis nih, banyak sekali sebenarnya ya. Banyak sekali ya. Mungkin kita tidak semuanya. Ada hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, beliau bersabda, idza shallaitum alal mayyit fa akhlisu lahu du'a. Apabila kalian itu menyolati mayit, fa akhlisu lahu du'a, maka baguskanlah, ikhlaskanlah oleh kalian dalam berdoa itu. Nah, itu kan menunjukkan Rasulullah memberikan atensi, perhatian, karena doa mereka itu akan disampaikan kepada penghuni kubur itu. Nah, an Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Sayyidina Utsman bin Affan juga, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu idza faraqa min dafnil mayyit, ketika beliau itu sudah selesai dari menguburkan mayit, waqafa alaihi, kemudian beliau berdiri di atas, faqala istaghfiru li akhikum, kemudian Rasulullah bersabda istaghfiru li akhikum, bacakanlah istighfar untuk saudara kalian ini, wasalu lahu bitatsbit, dan mintakanlah kepada Allah supaya dia diberikan keteguhan, ya, fa innahul an yus'al, karena sungguhnya saat ini dia sedang ditanyai oleh malaikat. Nah, ini kan menunjukkan bahwa Rasulullah sendiri memerintahkan para sahabat untuk bacakan istighfar kepada orang yang mati itu. Artinya ya pasti nyampe, dan memohonkan kepada Allah Ta'ala supaya orang ini diberikan tatsbit, suatu keteguhan di dalam menjawab, yang kemudian ini diterjemahkan dalam tradisi di masyarakat kita, ada talqin. Nah, itu banyak sekali dalil-dalilnya yang menunjukkan bahwa apa yang kita lakukan, amal-amal baik yang kita tujukan kepada orang yang meninggal itu memberikan manfaat kepada mereka semuanya itu. Baik Ustaz Bayu, mungkin terakhir ini kesimpulannya, sebenarnya ketika kita berziarah kubur ini apa sih yang dapat kita ambil hikmahnya? Ya, banyak sekali tentu yang bisa kita ambil hikmahnya dari berziarah kubur. Tentu yang paling utama adalah dengan berziarah kubur kita selalu mengingat bahwa
tempat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala juga ada di alam kubur itu nanti. Kita tidak selamanya hidup di dunia. Ya, kita ada saatnya nanti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga akan dimakamkan di sana. Dan dengan orang mengingat mati, insya Allah kehidupannya akan menjadi baik karena dia akan selalu ingat bahwa semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam bekerja, dalam beraktivitas, dalam dia bertindak, dalam dia berucap, dia akan selalu berhati-hati karena mengingat bahwa setelah mati tidak selesai, tetapi ada kehidupan lagi yang dimana di sana nanti kita akan dimintai pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat saja di sekitar kita orang-orang yang senantiasa mengingat mati itu adalah orang-orang yang pasti hidupnya mawas diri, bersahaja, bijaksana. Mereka selalu menjaga diri mereka karena takut kematian yang su'ul khotimah. Jadi memberi dampak yang besar sekali. Oke, baik, terima kasih Ustadz Bayu. Mudah-mudahan menginspirasi kita semuanya. Baik pemirsa Smart TV yang berbahagia, demikian tadi Kalam Mutiara bersama Ustadz Bayu dari Ma'had SMA Islam Sebelah Malang tentang ziarah kubur. Mudah-mudahan ini semakin mengingatkan kita semuanya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala karena setelah di dunia ini ada kehidupan lain yaitu di alam kubur dan nanti di alam akhirat. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan syafaat Rasul Muhammad SAW sehingga kehidupan kita baik di dunia, di alam kubur dan di alam akhirat nanti mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. Saya Mas Kurlati beserta seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Tak lupa kami selalu ingatkan, jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan COVID-19 yang ada. Sisma TV mendidik membangun peradaban dunia. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.